Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir dan hadis ahad? Jadi begini, ketika Nabi bersabda, apakah di hadapan beliau selalu ada belasan, puluhan, ratusan sahabat? Tentu tidak. Ada kalanya ketika beliau bersabda, itu di hadapan beliau ratusan sahabat sedang sholat Jumat. Beliau khutbah kan bersabda itu kan isinya ilmu semua, hadis semua. Itu didengar oleh ratusan sahabat, bahkan pernah ribuan ketika haji wada. Tapi ada kalanya beliau bersabda yang dengar cuma 3 orang, 2 orang, bahkan cuma 1 orang. Aisyah misalnya, Abu Bakar misalnya. Padahal setiap kali Nabi bersabda, isinya pasti ilmu, pasti hadis. Nggak ada beliau bersabda, bicara seperti kita ya, melantur ke sana kemari, nggak ada isinya. Setiap kali beliau berbicara selalu isi hadis, kebenaran, al-haq. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, maka dari sini para ulama hadis membagi sabda Nabi itu ada 2. Ketika beliau bersabda didengar oleh ratusan atau puluhan lah, itu disebut mutawatir. Ya. Kalau tidak mutawatir, ya berarti ahad. Gitu ya. Kalau tidak mutawatir ini ya belasan lah paling sedikitnya. Kalau tidak mutawatir berarti ahad. Nah, ahad ini kadang 9, 8, itu disebut aziz. Ada kalanya cuman ya 4, 5, 3 ya. Itu yang tadi masyhur ya. Yang kedua aziz. Ada kalanya didengar cuman 1 orang. Disebutnya gharib. Ini tidak ada hubungannya dengan sahih dan dhaif. Enggak ada hubungannya. Kalau mutawatir itu pasti sahih, kalau tidak mutawatir pasti dhaif. Ya berarti kalau Nabi ngobrol berdua dengan Aisyah nggak boleh sampai ke kita dong. Kalau Nabi ngobrol berdua dengan Abu Bakar tentang ilmu nggak boleh sampai ke kita dong. Ini sebuah kesalahan dan nggak ada ulama ahli hadis seperti itu. Ini baru muncul belakangan ini. Artinya apa? Mereka bilang apa? Kalau Nabi berbicara tentang fikih cuman berdua, bertiga boleh diterima. Tapi kalau Nabi berbicara tentang akidah, tauhid, berbicara tentang Allah, berbicara surga, neraka, azab kubur, itu harus didengar oleh belasan orang, mutawatir. Ini enggak ada kaidah seperti ini, enggak ada. Ini baru muncul belakangan ini. Ya. Jadi pembicaraan hadis-hadis tentang akidah harus mutawatir. Enggak ada. Ya, karena sekali lagi mutawatir, ahad, masyhur, aziz, gharib ini tidak ada hubungannya dengan sahih dan tidak sahih. Sahih dan tidak sahih dilihat dari perawinya dan seterusnya. Apabila pinjam uang ke keluarga dan orang dikenal tetap tidak dikasih, bolehkah pinjam di bank riba? Tidak boleh. Tidak boleh, dengan alasan apapun tidak boleh. Kalau tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, itu masih boleh. Masih ada kemungkinan. Enggak puasa Ramadan tapi enggak dosa, itu masih ada. Enggak zakat, enggak haji, padahal itu rukun Islam kan? Atau enggak
nggak sholat dengan berdiri, sholat cuman duduk bahkan berbaring, itu masih bisa. Tapi makan riba, berzina, berjudi, minum khamar, nggak ada yang boleh, nggak ada yang boleh, kecuali dipaksa. Artinya kalau kita nggak minum khamar dibunuh, kalau kita nggak berjudi kita ditembak misalnya, dan itu kan sulit mencontohkan. Ya contohnya Ammar bin Yasir lah, lo dulu. Maka nggak ada alasan yang membolehkan kita berhubungan dengan bank ribawi, asuransi, berzina, minum khamar, berjudi, nggak ada alasan. Karena bertakwa kepada Allah itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini jenis pertama, semampu. Bisa puasa Ramadan bisa, nggak bisa ya nggak usah, semampu. Orang nggak mampu, orang tiap 3 jam perut harus keisi, kalau enggak sakit luar biasa, melilit segala macam, nah, berarti dia nggak mampu. Gitu. Ini bertakwa kepada Allah jenis pertama. Ittaqullaha mastata'tum. Yang kedua, haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, nggak boleh semampu kalian. Nah, ini ketika menjauhkan diri dari berbagai macam dosa, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak korupsi. Ini haqqa tuqatih. Jadi betul-betul jauh sejauh-jauhnya, tidak semampu kalian. Jauhilah zina semampu kalian, betul? Ya nggak betul. Jauhilah riba semampu kalian, betul? Ya nggak betul. Jauhilah judi semampu kalian, betul? Ya nggak betul. Kalau sholatlah semampu kalian, betul. Puasalah semampu kalian, betul. Nah, jadi bertakwa kepada Allah ada 2 jenis, satu perintah, satu larangan. Untuk perintah, sholat, saum, zakat, haji, itu semampu kita. Untuk larangan, nggak boleh semampu kita. Karena kita semua pasti mampu. Karena kita semua pasti mampu, pasti bisa. Untuk tidak makan riba, tidak berzina, tidak berjudi, dan seterusnya. Anak saya sakit kanker darah, dokter bilang tidak bisa sembuh, hanya bisa diperlambat. Sejak dengar kata-kata itu saya merasa sedih. Bukankah setiap penyakit ada obatnya? Bagaimana cara bahagia? Tentu ada obatnya dan Allah yang tahu. Allah yang tahu. Allah belum memberitahu. Ya kan banyak penemuan-penemuan, alhamdulillah sekarang sudah ditemukan obat anu, pasti ada obat. Tapi kan Allah belum ngasih tahu. Gitu. 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ada beberapa penyakit, ya kalau udah kena itu ya udah pasrah. Nah, kemudian ditemukan, kemudian ya seperti itulah. Yang lebih penting dari itu adalah takdir. Percaya dengan takdir bahwa anak kita berpenyakit seperti ini itu bagian rencana Allah apa bukan? Jelas. Mosok kita mau menolak rencana Allah? Kita ini siapa sih? Kita ini siapa? Maka beberapa kali saya ulang ya, seandainya hari ini masih ada budak, itu luar biasa hikmahnya. Jadi kita bisa setidaknya ada gambaran kita ini siapa, Allah itu siapa.
Karena banyak dari kita yang nggak paham, seolah Allah itu, seolah kita itu punya nilai tawar di hadapan Allah, gitu ya. Seolah kita ini ada harganya di hadapan Allah. Nah, itu. Coba kalau di kiri kanan kita ngelihat budak ya, jadi orang tapi dimiliki orang, padahal sama-sama orang itu. Sono lari, kamu udah nggak bener, saya jual kamu, harus taat itu. Itu manusia dengan manusia, dan Islam membolehkan itu. Barangkali kalau masih ada budak, jadi kita jadi sadar, kita ini siapa sih? Maka seandainya seluruh keluarga kita dibikin mati oleh Allah dalam satu kecelakaan, tinggal kita sendirian, itu terserah Allah. Nah, banyak dari kita, saya salah apa? Dosa saya apa sih? Kok diperlakukan seperti ini? Itu berarti dia nggak sadar. Dia tidak bisa mengukur dirinya itu di hadapan Allah itu siapa. Seolah punya harga, seolah punya nilai. Kita nanti mau diapakan oleh Allah, terserah Allah. Ya. Termasuk tiba-tiba anak kita satu-satunya Allah kasih penyakit sedahsyat ini, yang nggak ada pilihan. Ya, yang ada sabar, berharap pahala, berharap ganti tentunya. Allahumma ajurni fi musibati, kan? Bolehkah duduk di sajadah yang ada gambar Ka'bah? Ya nggak ada larangan ya. Ya gambar, cuman gambar. Bahkan duduk di atas Ka'bah kan, naik kan, apa dosa? Ya kalau petugas-petugas itu lagi bersihin, ya artinya nggak ada larangan seperti itu. Ya. Yang kita sembah adalah Allah, bukan Ka'bah. Ada aturan ketika menyembah Allah, sholat itu menghadap Ka'bah, bukan berarti menyembah Ka'bah. Ketika membeli ayam, terkadang ada yang menyembelihnya tidak sempurna. Apa yang dimaksud tidak sempurna? Tidak baca bismillah? Kita tidak tahu ya. Yang kita tahu bahwa yang menyembelih seorang muslim, udah selesai. Ya. Ketika kita yang menyembelih, atau anak kita yang menyembelih, atau teman kita yang menyembelih, ya tentu kita ingatkan, jangan lupa baca bismillah. Ketika kita tidak tahu, yang penting seorang muslim, walaupun ada kemungkinan dia tidak baca bismillah. Mana dalil? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, kami sering diberi daging. Kami tidak tahu waktu menyembelihnya baca bismillah atau tidak. Gimana ini? Apa jawab Nabi? Makan. Sebelum makan baca bismillah. Dan kebiasaan kita kan makan baca bismillah. Dengan demikian gak ada masalah. Yang masalah adalah antum tahu persis bahwa yang menyembelih ayam itu orang Hindu, orang Buddha. Boleh kan? Tidak boleh. Walaupun baca bismillah, ya. Orang Hindu, saya baca bismillah kok. Enggak, tetap ya. Sembelihan orang kafir haram walaupun baca bismillah. Sembelihan seorang muslim halal walaupun enggak baca bismillah, seperti tadi ya, enggak tahu baca bismillah atau tidak. Saya pernah ikut salat tarawih di satu masjid 11 rakaat, tapi pelaksanaannya 4-4-3. Boleh. Bahkan hadis Aisyah yang Rasul tidak pernah lebih dari 11 itu kan lanjutannya 4-4-3. Maka dalam Qiyamul Lail Syekh Albani itu kan disebut
Ada 4, 4, 3, ada 2, 2, 2, 2, 2, 3, ada 2, 2, 2, 1, ada 6, 4, 1. Banyak riwayat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, kalau doa khatam Quran maksudnya karena sudah ngapam itu ada doanya khusus enggak? Doa khatam Al-Quran? Enggak ada. Kalau mau berdoa memohon sesuatu, silakan. Adapun doa khusus yang ada di Al-Quran itu tidak ada. Yang ada di halaman terakhir mushaf-mushaf Indonesia itu ya. Kalau selesai baca Al-Quran lalu memohon sesuatu, silahkan. Tapi doa khusus tidak ada. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Silakan. Azan sholat Jumat. Kenapa? Oh, sekali. Zaman Nabi sekali, zaman Abu Bakar sekali, zaman Umar sekali, di awal-awal zaman Utsman sekali. Kemudian beberapa tahun beliau memerintah, beliau berjihad 2 kali. Dan yang pertama itu dekat pasar, untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa ini hari Jumat. Ini pun para sahabat tidak sepakat. Banyak para sahabat yang menentang, wafil khusus Ibnu Umar. Maka azan Jumat 2 kali bukan sunnah sahabat. Kalau sunnah sahabat nggak ada yang menentang, ijma. Ini ada yang menentang. Gitu. Maka yang rajih insyaallah azan Jumat 1 kali. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi